Boleh Mas. Mas apa tadi? Boleh Mas. Tes tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, Allahu alladhi yabsitu rizqa liman yasha. Wa yaqulu ta'ala wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wa qala ta'ala innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Amsayna wa amsal mulkulillah balhamdulillah. Tentunya di kesempatan sore kali ini kita banyak bersyukur dan bersyukur kehadirat Allah atas nikmat, karunia, limpahan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Hari ini dari siang tadi terasa panas Bapak Ibu. Cuaca panas, kipas angin kadang kurang bermanfaat, AC juga kurang bermanfaat. Kenapa? Panasnya cuaca. Tapi sebagai seorang muslim banyak bersyukur dan bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita nikmat dan karunia besar, yaitu rahmat Allah menyertai kita, diberikannya kita kemudahan untuk hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah ke baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami muliakan, di kesempatan sore kali ini kita akan bahas macam-macam
rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara macam-macam rezeki yang telah Allah anugerahkan untuk kita, dan akan kita bahas pula insyaallah upaya seseorang untuk mendapatkan tambahan rezeki. Bapak Ibu yang kami muliakan, di saat kita berbicara rezeki, rezeki adalah pemberian Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk meraih apa yang menjadi kebutuhannya dan apa yang menjadi kesenangannya. Dan rezeki itu bisa berupa lahiriah, rezeki bisa berupa batiniah. Di saat seseorang berbicara rezeki batiniah, Bapak Ibu, hal-hal yang menjadi kebutuhan batin manusia, maka yang pertama adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Nikmat iman, nikmat Islam tidak didapat oleh semua orang, Bapak Ibu. Dan disitulah Rasulullah SAW memberikan sabda, innallaha yuti dunya ila man yuhib wa ila man la yuhib. Wa yuti al-akhirah illa man yuhib. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberikan kesenangan dunia kepada hambanya yang disenangi atau yang tidak disenangi. Wala yuti al-akhirah ila man yuhib. Dan Allah tidak memberikan nikmat akhirat kecuali kepada mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmatul iman, nikmatul Islam adalah nikmat yang paling utama di saat kita berbicara nikmat batiniyah. Kenapa Bapak Ibu nikmat iman dan Islam sangat dan bahkan wajib untuk disyukuri? Karena tidak semua orang meraih nikmat tersebut. Rasulullah SAW punya paman. Pamannya adalah Abu Talib. Jika kita berbicara sejarah Bapak Ibu, maka Abu Talib adalah orang yang banyak melakukan kebaikan untuk Nabi kita. Dimulai sejak kapan Bapak Ibu? Dimulai sejak Rasulullah SAW usia 8 tahun. Karena kakeknya meninggal. Abdul Muthalib, kakek Nabi, itu meninggal di saat Rasul usia 8 tahun. Yang sesudah itulah Bapak Ibu, Abu Thalib menyertai Nabi. Di usia Rasul 12 tahun, maka Rasul diajak ke negeri Syam berdagang. Di saat Rasulullah SAW 25 tahun, maka Rasulullah SAW menikah. Dan Abu Thalib juga punya peran. Di saat Rasulullah SAW usia 35 tahun, maka di sana ada pembangunan Ka'bah. Dan Abu Thalib mengajak Rasul, mengajak ponakannya yaitu Muhammad SAW untuk
ikut membangun Ka'bah. Di saat Rasul usia 40 tahun, maka beliau mendapatkan wahyu. Rasul mendapatkan wahyu. Yang kemudian Rasul berdakwah, dan berdakwah. Bapak Ibu, orang-orang Quraisy berusaha untuk menghadang dakwah Nabi. Orang Quraisy berusaha untuk menyakiti Nabi. Siapa yang memberikan pembelaan? Yang memberikan pembelaan adalah Abu Talib. Tapi di saat Rasulullah SAW menjumpai pamannya Ihtidar, di saat Rasulullah SAW menjumpai pamannya hendak wafat, maka disitulah Rasul dengan sabarnya memandu pamannya dengan kata-kata yang diukir di dalam sejarah. Ya am, qul la ilaha illallah kalimah uhajju biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan berhujjah di depan Allah. Maka Rasulullah SAW di saat beliau memandu pamannya untuk bertauhid, Bapak Ibu, di sana ada pemuka Quraisy, Abu Jahal, dan dia berkata, ya Abdul Muttalib, ya Aba Talib, atarghabu amillati Abdul Muttalib. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini aku akan berhujjah di depan Allah. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal, Bapak Ibu? Abu Jahal pada Abu Talib, wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Maka dikatakan, wa kana akhiru ma yaqulu wa huwa ala millati Abdul Muttalib. Di akhir keyakinan yang diyakini oleh Abu Talib, maka dia berada pada agama kaumnya, yaitu agama Abdul Muttalib, yaitu meninggal dalam keadaan kufur. Disinilah Bapak Ibu, bagaimanakah Abu Talib berusaha dan berupaya untuk menolong Nabi di dalam berdakwah, tapi petunjuk tidak nyampe kepadanya, sehingga di saat Rasulullah SAW kehilangan pamannya, maka Rasul sangat sedih. Kenapa? Karena orang yang selama ini mendampinginya sejak Rasul usia 8 tahun, Allah tidak berkehendak untuk memberikan petunjuk. Disitulah turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Bapak Ibu yang kami muliakan, saat kita berbicara rezeki, maka iman Islam adalah rezeki yang paling mulia. Rezeki yang paling utama ini kenapa? Nikmatul iman dan nikmatul Islam. Karena dengan nikmat Islam dan iman inilah kita bisa berada di tempat ini. Masuk ke masjid,
Jawatan. Orang kok punya KTP. KTP itu selalu dilihat satu namanya. Jawatan. Yang kedua, kenapa Pak? Alamatnya. Jawatan. Yang ketiga apa? Agamanya. Tiga yang selalu dilihat. Nama, alamat, agama. Sehingga kita punya KTP kok. Agama Islam. Sedulurku. Kalau kita punya tetangga baru. Kita punya tetangga baru. Belum kenalan sama masyarakat. Tapi kok hari pertama kita sudah mendengar suara lolongan anjing. Kita langsung akan punya praduga. Kok ngingu segawon. Paling-paling wong Kristen kuwi. Jawatan. Paling-paling non muslim kuwi. Jawatan, Pak. Di saat kita mau menikah, maka yang menjadi pertanyaan adalah agamanya apa? Jawatan. Di saat seseorang meninggal, di beberapa daerah Bapak Ibu, di kampung, di dusun, kok pagi-pagi ada berita lelayu, jawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawatan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ping 3, jawatan. 3 kali. Oh, sapa sing sedo wong muslim. Tapi kalau non muslim kadang ping 3, dok 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 dok. Nyuwun kawidasot pun. Jawatan, Pak. Nyuwun napa, Pak? Kawit gatosanipun. Jawatan. Mohon perhatiannya. Telah meninggal dunia dengan tenang. Nama Bapak ini kok. Jawatan. Usia. Jawatan. Sing mati kayak non muslim. Berikutnya Bapak Ibu. Nikmat. Dan itu adalah rezeki yang sifatnya adalah batiniyah. Nikmat seseorang punya ilmu. Nikmat seseorang punya ilmu. Karena Allah memberikan janji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa darajat. Dan di sini Bapak Ibu, seseorang akan mendapatkan tingkatan mulia bagi mereka yang berilmu di dunia ataukah di akhirat. Jika ada pertemuan di kampung, maka satu, kadang tidak dimulai kecuali Pak Mudin sudah hadir. Tidak dimulai kecuali sesepuh masyarakat yang berilmu sudah hadir. Dia buatan. Kok acara sudah dimulai, di sana ada daharan Bapak Ibu. Ada makanan yang dikonsumsi. Dia buatan. Kadang tidak dimulai acara makan kecuali Ustadz dulu yang dahar. Pak Kiai dulu dia ngambil. Jawatan, Pak. Bahkan Pak Kiai juga tidak akan mengambilnya kecuali sesudah dia berdoa. Insya Allah. Kemuliaan, kenikmatan bagi mereka yang
berilmu. Nikmat dan karunia pula Bapak Ibu di saat seseorang itu berilmu. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Sehingga salah satu yang disebutkan di saat Abu Hurairah Bapak Ibu. Abu Hurairah menjumpai di zamannya, padahal Abu Hurairah sahabat Nabi Bapak Ibu. Abu Hurairah menjumpai masjid waktu sholat ramai. Tapi di saat ilmu itu disampaikan, yang hadir sedikit. Apa yang dilakukan Abu Hurairah Bapak Ibu? Abu Hurairah pergi ke pasar. Dan beliau berteriak dengan suara yang lantang. Wahai kalian para pedagang, kenapa kok kalian masih sibuk di pasar kalian? Ketahuilah sekarang ini warisan Nabi sedang dibagi di masjid. Karena para pedagang ini mendengar warisan Nabi sedang dibagi di masjid, maka orang-orang yang baru berdagang di pasar pada tutup, tokonya tutup, kukutan. Tapi yang mereka lakukan, mereka datang ke masjid. Pengen mendapat Bapak Ibu? Warisan Nabi. Begitu mereka sudah sampai di masjid, warisan Nabi ki apa ya? Ora ono sing nggawa barang-barang. Adanya ada orang yang ceramah dan yang dengerin. Maka Abu Hurairah berkata, warisan Nabi adalah ilmu yang disampaikan oleh ustadz itu, yang disampaikan oleh kiai itu, yang disampaikan oleh syekh itu. Disinilah Bapak Ibu, di saat seseorang punya ilmu, maka ilmu itu akan menjadikan seseorang memiliki kemuliaan. Sehingga di saat seseorang punya ilmu, maka di situ ada namanya istilah sopan dan santun. Jawaban Pak. Krimis Pak. Alhamdulillah. Dari tadi siang panas, ya, tadi siang bentar, jawaban Allah berikan hadiah. Apa itu? Beres ngatan iki Bos. Ayam mboten Bapak Ibu? Ayam. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, waladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dialah Allah, zat yang telah mengirimkan angin mendahului akan hadirnya rahmat Allah. Maka ini maksud rahmat Allah adalah hujan. Baik Bapak Ibu. Nah, seseorang di saat punya ilmu, maka akan melahirkan akhlak yang mulia. Kita lihat bagaimanakah dahulu bapak kita, ibu kita, simbah kita, pakde kita, lek kita, ya betul, menanamkan akhlak sopan santun, tepo seliro, ya betul Pak. Subhanallah. Padahal dahulu orang tua kita, simbah-simbah kita itu kan tidak pada ngerti internet Pak. Tidak ngerti internet itu malah sopan santunnya langkung saya Pak. Jawab. Nah, ini sekarang anak-anak cah nom-nom nih, anak-anak muda, anak-anak SD nih. Sopan santun kadang kurang. Maturan juga nggak ngerti, nggak bisa membedakan penggunaan kata-kata yang ini untuk orang tua, jawatan. Ini untuk sesama, ini untuk diri kita. Anak-anak nggak pada ngerti.
penempatan. Akhirnya karena mereka takut penempatan salah, bicara kromo inggil pun tibane kula salah-salah tak bahasa Indonesia mawon. Ya betul. Apalagi pengajian katanya Bapak Ibu, Masya Allah. Mungkin kita maturan bahasa halus sidik-sidik saged. Tapi nek ceramah niku angel betul Pak. Angel. Ya betul. Sabdo Nabi Allah itu ngendika. Ya betul. Orang kafir iki ngucap. Ya betul. Allah. Sama-sama makan saja benten betul Pak. Benten. Kula nggih nedha. Ya betul. Kula nggih maem. Orang tua nggih dahar. Ya betul Pak. Orang Jawa itu punya tingkatan yang indah di dalam bertutur kata. Baik, kita lanjut. Maka nikmat dan karunia Allah terkait dengan nikmat batiniyah adalah seseorang punya ilmu. Yang dengan ilmu itulah seseorang bisa berbuat hikmah. Apa itu hikmah? Seseorang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seseorang meletakkan sesuatu pada tempatnya itu namanya hikmah. Dan Allah menyebutkan walaqad ataina Luqmanal hikmah. Sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah. Maka karena beliau memiliki banyak hikmah, maka beliau memiliki gelar hakim. Luqman al-Hakim. Luqmanul Hakim. Salah satu yang diberitakan bahwasanya Luqman itu statusnya budak, hamba sahaya. Dan yang namanya hamba sahaya itu bisa dijual, bisa dibeli. Dan negeri muslim jika berperang dengan non-muslim, kok muslimnya menang, non-muslimnya kalah, maka secara otomatis yang non-muslim tersebut mereka punya pilihan. Kenapa? Karena statusnya budak. Kalau punya uang, maka dia akan membebaskan dirinya. Tapi kalau dia tidak punya uang, maka statusnya menjadi seorang budak. Dan di saat dia statusnya budak, maka sak wayah-wayah majikannya pengen, maka dia akan lakukan. Dia akan jual budaknya jika dia mau. Kalau dia mau tetap di tempatnya dan dia akan dipekerjakan. Kok budak itu adalah perempuan, maka boleh digauli. Demikian di dalam ketentuan Islam. Nah, Luqman Bapak Ibu, Luqman dahulunya adalah seorang budak. Suatu saat majikannya berkata, "Wahai Luqman, sembelihlah kambing dan masaklah yang terbaik dari anggota hewan ini." Ada dua penjelasan. Luqman memasak lidah. Dalam penjelasan lain, Luqman memasak hati. Oh, Luqman pun melakukan apa yang menjadi perintah majikannya, budak. Begitu majikannya melihat di wajan, panci. Apa ini Luqman? Majikannya lihat, oh lidah ataukah hati. Oh, ternyata menurut Luqman bagian yang ada pada hewan kambing itu yang paling baik adalah hati.
Berjalan waktu, maka Luqman pun kembali diperintah oleh majikannya, wahai Luqman, sembelihlah kambing dan masaklah yang terburuk dari hewan ini. Maka Luqman pun begitu menyembelih kambing, beliau memasak, dan yang dimasak juga hati. Luqman ditanya oleh majikannya, wahai Luqman, aku perintahkan kepada engkau dua perintah yang berbeda, tapi kalau engkau melakukan hal yang sama. Maka Luqman berkata, Bapak Ibu, bukankah dengan hati ini seseorang bisa baik, dan dengan hati pula seseorang bisa buruk. Dan disebutkan di dalam hadis, Bapak Ibu, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluha saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wa hiya al qalbu. Rasul ngetikan, ketahuilah di dalam badan ini, Bapak Ibu, dari atas sampai bawah, di dalam badan ini ada segumpal darah. Jika dia baik, maka baik pula seluruh amalan yang dia miliki. Jika segumpal darah itu adalah buruk, maka akan buruk pula seluruh perangai yang dia lakukan. Dan Rasul menyebutkan apa? Ala wahiyya al-qalbu. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Disinilah Bapak Ibu, majikan Luqman berkata, wahai Luqman, engkau adalah seorang yang memiliki hakim. Engkau adalah seorang yang memiliki sifat hikmah. Wahai Luqman, pergilah. Engkau aku merdekakan. Subhanallah. Di sini Bapak Ibu, Luqman dapat nikmat dan karunia. Apa itu? Mestinya kalau dia mau merdekakan kudu bayar, ya betul, sama majikannya untuk memerdekakan dirinya. Tapi karena Luqman punya hikmah, dimerdekakan dengan hikmah tersebut. Akhirnya Bapak Ibu, Luqman pun meninggalkan majikannya. Begitu Luqman meninggalkan majikannya, Bapak Ibu, Luqman selalu dikelilingi banyak orang, selalu diikuti oleh banyak orang, sehingga disitulah majikan Luqman ini heran, Bapak Ibu. Luqman ki mbiyane budak, ora ndek apa-apa, kok saniki kok selalu dikelilingi banyak orang. Maka majikannya ngutus utusan, minta tolong panggil Luqman untuk datang ke rumahku. Luqman pun akhirnya datang, Bapak Ibu. Begitu Luqman datang, apa katanya Bapak Ibu? Majikan ini berkata, wahai Luqman, sesudah engkau ini tak merdekakan kok malah dikelilingi banyak orang. Rahasiamu itu apa? Kenapa Bapak Ibu? Nah, majikannya kan juragan the duit. Kok nggak pernah ada orang yang mengelilinginya? Luqman berkata, di saat mereka membutuhkan wejangan, maka aku pun perhatian dengan mereka. Di saat mereka membutuhkan saran, maka aku pun datang dan memberikan saran untuk mereka. Adapun engkau, wahai majikanku, urusanmu itu nyun sewu, dunyo dan dunyo. Makanya mereka tidak datang kepada engkau. Majikannya kembali berkata, wahai Luqman, engkau sungguh telah Allah berikan hikmah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian Luqman pergi ke negeri Syam. Dan di negeri Syam itulah beliau berjumpa dengan Nabiullah Dawud alaihissalam. Di saat berjumpa dengan Nabi Dawud, Bapak Ibu, selo
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenalan. Yang kemudian sesudah itu salah satu yang diberikan Bapak Ibu, Nabi Dawud adalah seorang nabi yang Allah berikan kepadanya suara yang indah. Yang kedua, Nabi Dawud di saat beliau bertasbih, gunung-gunung pun bertasbih, binatang-binatang pun bertasbih. Wa alana lahul hadid. Bahkan Nabi Dawud diberi oleh Allah suatu mukjizat. Niko. Loyang betul nih Bapak Ibu. Besi itu di tangan Nabi Dawud bisa tunduk. Pengen apa Nabi Dawud ngomong apa jadi. Insyaallah. Wa alana lahul hadid. Di tangannya kok Nabi Dawud menghendaki buat panah jadi panah. Menghendaki buat tombak jadi tombak. Apapun yang menjadi keinginan Nabi Dawud maka semua bisa terlaksana. Kenapa Bapak Ibu? Besi tunduk di tangan Nabi Allah Dawud. Sehingga di saat Nabi Dawud ini kedatangan Luqman, Nabi Dawud heran dengan Luqman Bapak Ibu. Apa katanya Bapak Ibu? Luqman jenengan iki pelwau kok main dalem mawon iki napa? Dari tadi Anda ini kok cuma diem saja, kenapa wahai Luqman? Maka Luqman berkata, wahai Dawud, aku memperhatikan, sekiranya dengan memperhatikan aku sudah paham, maka itu cukup bagiku. Tapi kok ternyata sesudah aku memperhatikan dan aku nggak paham, aku akan bertanya kepada engkau sesudah engkau selesai bekerja. Masya Allah. Kapan akan bertanya Bapak Ibu? Nanti nek pun rampung nyambut damel. Maka disinilah Nabi Dawud memahami bahwasanya Luqman memahami masalah. Kemudian dia berkata kepada Luqman, wahai Luqman, alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma ya Allah shayyiban, curahkanlah untuk kami hujan nafi'a yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nikmat Bapak Ibu hujan. Kita lanjut Bapak Ibu. Akhirnya Luqman pun mengajari putra Dawud. Dan putra Dawud yang dimaksud adalah Nabi Allah Sulaiman. Dan Allah firmankan, fafahamnaha Sulaiman. Dan kami memberikan kepada Nabi Sulaiman kepemahaman memahami masalah. Disinilah Bapak Ibu, nikmat karunia Allah berupa rizki yang namanya batin, rizki batiniyah, yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat seseorang punya ilmu, nikmat seseorang memiliki akhlak mulia, nikmat seseorang memiliki apa? Hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di sana Bapak Ibu ada rizki Allah, dan itu adalah sifatnya adalah zahiriyah, nikmat yang sifatnya nampak. Apa itu Bapak Ibu? Nikmatnya air. Ini kok air hujan atau niki nikmat betul Pak. Buat para petani ayam. Nikmat betul Pak hujan.
Air itu nikmat Allah yang paling nyata. Nikmat Allah yang paling nyata di antara nikmat karunia adalah hujan. Dan Allah memberikan hujan adalah bagian dari rahmat. Dan Allah firmankan, kami jadikan segala sesuatu dengan air. Wa ja'alna kulla syai' minal ma'i hayy. Dengan air kami jadikan segala sesuatu semuanya jadi apa Pak Ibu? Hidup. Dengan air kami jadikan segala sesuatu itu semuanya jadi hidup. Maka tanaman yang kering jawatan dengan siraman hujan tumbuh mboten? Tumbuh. Tanah yang tandus jawatan tiba-tiba subur. Mereka yang jaga malam jawatan minum air melek. Jawatan kita kalau bangun tidur, nek orang Jawa itu bilangnya raup. Napa Pak? Raup badan? Raup. Cuci muka. Dengan cuci muka tersebut hidup. Bahkan Bapak Ibu preso tidak hanya cuci muka, juga gosok gigi. Orang gosok gigi itu pakai odol buatan Pak. Pedes buatan Bapak Ibu. Kemudian didorong-dorong pakai sikat. Masya Allah. Ngantuk hilang buatan Pak. Coba kalau gosok gigi itu pakainya madu. Kira-kira kelamut-kelamut buatan Pak. Ini gosok gigi. Pakainya odol. Pedes. Kepalanya goyang-goyang, tangannya gorok-gorok gitu. Hilang ngantuk ya bukan Pak? Hilang ngantuk. Subhanallah, itu diawali dengan apa? Air. Maka dikatakan al-ma'u minal ma'. Terus di Bapak Ibu. Al-ma'u minal ma'. Jika kita berbicara manusia, manusia itu asalnya dari air betul Pak. Air mani. Ya betul. Sehingga begitu lahir diadusi betul Pak. Dimandikan. Al-ma'u minal ma'. Orang kok mengeluarkan air mani wajib mandi betul Pak. Wajib mandi. Subhanallah. Dari air kembali kepada air. Bahkan badan kita ini berapa persen isinya air Pak? Berapa Mas Angki? Berapa persen badan manusia itu? 70 sampai 80% isinya air. Ya badan. Yang saya Bapak Ibu. Yang biasanya oper. Kadang meriki. Cetek niku sakit. Napa cetek niku Pak? Boyok mboten Pak? Boyok. Yang biasa nyoper, yang biasa naik motor, kadang boyok pegel badan. Itu kenapa? Kurang air. Kurang air. Makanya orang yang biasa nyoper itu butuh air badan Pak. Butuh air kenapa? Kedipan mata ini butuh air. Orang nyoper itu menteleng badan Pak. Orang nyoper itu matanya menteleng, ngelihat terus badan. Nah orang Jawa bilang mau cicil badan Pak. Coba aja kalau Bapak Ibu tidak ke Jakarta, berangkat dari Jogja, mungkin jam-jam 3 atau setengah 3, dia badan. Sopir itu nyopir. Begitu masuk bis Bapak Ibu, baru setengah jam, pun sare. Sampai Magelang tidur. Sampai Temanggung tidur. Atau sampai Semarang tidur. Kalau lewat utara atau lewat mereka, jawatan. Sampai Geringsing jam 8, setengah 9. Bangun hutan Pak, bangun. Sholat maghrib,
Ya betul. Salat Isya, makan, begitu masuk bis tidur lagi betul Pak. Sampai putih Jakarta. Pulau Gadung, Pulau Gadung, Pulau Gadung. Jakarta, Jakarta, Jakarta. Ya betul. Kampung Rambutan, Kampung Rambutan. Ya betul Pak. Masya Allah. Kadang niku dari Jogja sampai Jakarta supir piyambak Nonton betul Pak, supir piyambak nih. Ada satu, kadang satu bis itu supirnya dua, kadang supirnya satu sendiri. Insya Allah. Mereka sampai pagi. Ya betul. Istirahat. Ya betul. Nanti jam 1:30 sudah siap-siap lagi berangkat lagi ke Jogja lagi ya Pak. Uh, Kehidupan Pak. Itu kalau tidak ngunjuk, sopir itu kalau nggak mandi ngantuk betul Pak. Ngantuk. Tapi dengan dia minum, dengan dia mandi bergas malih, ya betul. Sehingga bisa jadi kok urusan kita di Jakarta sudah selesai, kita pulang naik bis yang sama. Wah, saya nyupir saving kae. Akhirnya wes urung kesel awake jek kesel iki urung ngantuk nih aja betul Pak. Kami jadikan segala sesuatu dengan air itu hidup. Masya Allah. Dulu yang namanya pesawat Bapak Ibu. Pesawat sini Jakarta itu ada airnya, ada jajanannya. Ya betul. Nah, berjalan waktu preso nggih Adam Air nih Pak. Pesawat Adam Air. Nah, tahu saya itu pas Adam Air itu ya, uang Adam Air ya oleh ming banyu tok. Biasanya oleh minuman sama jajannya pas Adam Air itu no apa Ibu? Dapat apa? Adam Air. Oh ya bener. Pesawat Adam Air yang oleh banyu tok, gak dapat air tok, gak dapat snack. Tapi kita lanjut. Beda kalau pesawat internasional. Ya betul Mas. Jakarta Jeddah, Jakarta Madinah. Insya Allah. Perjalanan 9 jam, makan 2 kali Bapak Ibu. Sehingga terus Bapak Ibu, neng pesawat niku kadang digugah sama pramugari. Iya betul. Dapat minuman, kopi, jus, teh. Milih betul Pak. Masya Allah. Makannya 2 kali. Kadang masih tambah snack. Apalagi pesawat Saudi itu. Masya Allah. Baik kita lanjut. Segala sesuatu dengan air kami jadikan semuanya hidup. Dan rezeki Allah yang paling nyata dan itu adalah rezeki zahiriyah adalah air. Karena jika tidak ada air maka kehidupan akan berbeda Bapak Ibu. Kita kenal mereka Pak Wonosari, jabatan. Dulu yang namanya Wonosari itu terkenal kurang air betul Pak. Kurang air. Tapi beberapa waktu yang lewat bahkan Wonosari itu sampai banjir betul Pak. Oh, Masya Allah. Taib, Bapak Ibu yang kemuliakan. Nikmat yang kadang kita tidak sadari itu adalah karunia Allah, yaitu berupa nikmat sehat Bapak Ibu. Sehat itu adalah nikmat yang kadang dilalaikan. Sehat itu adalah nikmat yang kadang dilupakan. Orang Jawa kok ketemu sama saudaranya, kadang dikatakan, napa Bapak Ibu, dos pundi kabaripun, piye kabare, sami sehat toh? Jawatan Pak. Tidak ditanya, dedet pura. Jawatan.
nggak ditanya dedet apa ora. Tapi yang ditanya apa Pak? Sehat, ya betul. Kenapa? Karena dedet pora itu urusan pribadi, ya betul. Tapi dedet pora pribadi. Wis mam apa durung? Nah, itu tergantung kedekatan seseorang dengan temennya, ya betul. Kalau dekat sama temennya, wis mam durung, ya betul. Tapi nek jauh, koyo nek ditakoni kok nek urung mangan malah ndajake repot iki. Sebagian teman, ya betul. Tapi sebagian teman kadang tidak. Wis mam durung Kang, durung. Ayo podo aku ya durung. Ternyata sama-sama ngasih tahu kalau belum makan, ya betul. Tapi kadang bercanda, ya betul. Aku durung mangan. Yo jajake, ya betul Pak. Sama teman biasa betul? Biasa. Sama teman biasa betul Pak? Biasa. Akrab, ya betul. Makanya teman itu kadang ngungkuli sedulur Bapak Ibu. Rencang itu kadang ngungkulin apa? Sedulur. Makanya kita selalu tanya, sehat Le? Sehat. Sehat Mas? Sehat. Sehat you? Sehat. Jajan sih. Dar bakso. Jawatan. Golek bubur. Jawatan. Insyaallah. Repot kalau kita sama teman kita sama-sama duduk menglunggu-lungguan tok. Ora wani takon, ya betul Pak. Minimal apa Pak sesama muslim itu datang nggih. Assalamualaikum, ya betul. Uluk salam, salaman, guyu, ya betul Pak. Mesem, cekap betul, cekap. Baik. Sehat Bapak Ibu. Sehat adalah nikmat yang Rasul bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu. Nikmat yang kadang dilalaikan oleh banyak orang, yaitu nikmatnya sehat wal faraghu, nikmatnya seseorang memiliki waktu luang. Kita bersyukur di hari Kamis jam 4 sampai jam 5 ada kajian, kita meluangkan waktu, ya betul. Kita sehat, badannya sehat, pendengarannya sehat, penglihatannya sehat. Nikmat betul Bapak Ibu, nikmat. Kapan? Di saat seseorang punya pendengaran kok sehat. Ada sebagian orang kadang telinganya sakit Bapak Ibu. Sakitnya telinga itu macam-macam. Bisa jadi karena berenang melebihi batas. Ya betul. Terus seperti Bapak Ibu, berenang melebihi batas. Berenang dalam kedalaman lebih dari 7 meter. Itu kadang kalau tidak punya teori khusus di dalam cara berenang, maka kadang telinga sakit. Dulu kalau pas orang tuh nyebrang Bapak Ibu, nggak tahu sekarang, dulu waktu pas sebelum 2000-an itu, saya pernah ke nyebrang sana, habis Banyuwangi itu. Ada anak-anak namanya arlok, ya betul, anak-anak logam itu. Mereka dilempar uang 50 rupiah nih kok, langsung nyelam. Dilempar 100 gunungan nih kok, gambar gunung, nyelam. Masya Allah. Itu pakai kacamata. Wah, berebut Bapak Ibu. Kalau dapat dia tunjukkan. Itu orang-orang spesial betul Pak. Nggak tahu sekarang. Ya betul. Kalau dulu itu sebelum tahun 2000-an, karena 50 sangat berarti, 100 rupiah berarti sebelum tahun 2000. Masane iki ya betul Pak. 100 rupiah ora payu, nggih betul. 1000 rupiah oleh permen 5, nggih betul Pak.
Taib. Kita lanjut. Di antara nikmat, kadang telinga itu bisa sakit Bapak Ibu. Kenapa? Diurek-urek. Makanya kita ini kok telinga kita sakit, paling sekecok ke dokter. Jangan durek-urek. Nanti kalau diurek-urek kadang bisa mengganggu pendengaran. Apalagi kalau selaputnya rusak, jawatan Pak, itu bahaya. Tapi kita lanjut. Seseorang kok matanya sehat juga nikmat. Di saat kita dewasa, usia 50 tahun, maca kitab, maca buku, kok mboten pakai kacamata sambung niku nikmat mboten, Pak? Nikmat. Kenapa? Karena kebanyakan orang begitu sudah usia 50 tahun, nah masih pakai kacamata sambung mboten, Pak? Sebagian ibu-ibu kadang marah-marah sama anaknya, dia mboten bingung karena kacamatanya ndak ada. Padahal ditaruh teng mriki. Teng dhuwur bathuk mriki. Kadang ditaruh teng mriki. Dikalungke lali nek. Kadang malah lupa nek dipakai cuma lali ngoten. Bapak Ibu yang kami muliakan, di antara karunia dan rizki yang kadang terlupakan adalah nikmat seseorang punya tempat tinggal. Punya tempat tinggal adalah bagian dari nikmat. Kenapa? Karena Rasul memberikan kita petunjuk agar kita berdoa, Allahumma inni as'aluka baitan wasi'an. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar kami ini diberi tempat tinggal yang luas. Wa markaban jamila, termasuk nikmat dan karunia Allah, dan itu adalah zahir, nampak. Apa itu Bapak Ibu? Kendaraan yang sehat. Motor mboten macetan, mobil mboten rewel. Wa zaujah salihah, di antara nikmat dan karunia di saat seseorang punya suami. Nikmat dan karunia di saat seseorang punya istri. Nikmat dan karunia di saat seseorang punya anak. Dan itu adalah nikmat Allah, fadlun minallah, karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antara Bapak Ibu, di antara nikmat dan karunia yang kadang kita lupakan. Dan itu adalah rezeki Allah. Apa itu Bapak Ibu? Kita ini bisa berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik itu nikmat buatan Pak? Nikmat. Ada sebagian orang kalau berjalan harus pakai pentung. Ada sebagian orang kalau berjalan pakai kerek. Ada yang sebagian berjalan pakai tuntun, gimana? Ada juga yang pakai kursi roda, gimana Pak? Coba Bapak Ibu, kalau ketemu sama orang stroke, tanya pada orang stroke, Mas, Le, Kang, Pakde, jenengan iki kangen apa? Aku kangen pengen nang masjid. Masya Allah. Jadi orang stroke itu kangen apa Bapak Ibu? Kangen pengen teng masjid. Aku sesuk nang sehat. Aku sesuk nek bar metu skor masa kita arep nang masjid. Insyaallah. Ternyata di antara nikmat dan karunia adalah seseorang melangkahkan kaki ke masjid. Dan di antara penghapus dosa adalah kathratul khuta ilal masjid. Di antara salah satu penghapus dosa Bapak Ibu, seseorang seringkali ke masjid dengan berjalan kaki. Ustadz, rumah saya itu jauh ya, sehingga kalau sini pakai motor ya enggak apa-apa. Ustadz, rumah saya itu jauh, kalau ke sini pakai mobil ya enggak apa-apa. Tibane melampah tekan mriki bubar pengajian ya mboten. Bapak Ibu yang kami muliakan, di antara nikmat dan karunia yang kadang kita lupakan adalah seseorang punya harta. Harta itu nikmat. Dan harta itu macam-macam. Rumah itu harta. Kendaraan itu harta. Baju itu harta. Pit itu harta. Ya betul. Duit yang kita miliki harta betul Pak. Maka dikatakan mal.
Harta itu dikatakan mal. Kenapa? Ma tamilu ilaihin nufus. Segala sesuatu yang dengannya nafsu jiwa itu cenderung kepada sesuatu tersebut, maka dinamakan mal. Dan di saat orang hidup, masing-masing bersyukur dan bersyukur kepada Allah tatkala kita punya harta. Dan Umar bin Khattab suatu saat pernah berkata, ya Allah, jadikan harta yang aku miliki sebatas di genggamanku. Nah, Bapak Ibu, Umar bin Khattab berkata, ya Allah, jadikan harta yang aku miliki sebatas di genggamanku, dan jangan engkau tanamkan harta yang aku miliki, engkau tambatkan di dalam jiwaku. Sehingga jika seseorang itu memiliki harta dan hartanya kok sebatas di tangan Bapak Ibu, maka mudah menerima, mudah pula untuk melepas. Tapi di saat seseorang menjadikan harta itu tertanam di dalam jiwa, maka sulit untuk dilepas, sehingga dia menjadi seorang yang bakhil. Bakhil niku bahasa Jawane napa Pak? Cetil. Dan ternyata ada kakaknya bakhil. Bahasa Arabnya syahih. Bahasa Jawanya bedidil. Terakhir Bapak Ibu, masing-masing kita banyak berdoa dengan mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini untuk senantiasa berdiri di atas agamamu, sehingga kita senantiasa beriman dan beriman istiqomah sampai kita wafat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maturun atas segala perhatiannya. Hal yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.